yang diklaim ijazah, makanya saya bilang, yang diklaim ijazah Jokowi oleh kader PSI dengan katakan ini ijazah Jokowi asli. Sebagai peneliti, kita harus menjawab itu. Klaim di media sosial, langsung kita analisa error level analisis, mempelajari distribusi, kompresi data di setiap region citra digital dan didapati potensial edit. Gitu loh. Makanya kita menjawab, justru kita ingin membantu masyarakat. Hei, yang diklaim kader PSI itu kalau lewat analisa maka palsu. Dan pakai algoritma deepfake menggunakan neural networks atau AI itu hampir 70% probabilitas palsu. Kalau dalam penelitian sudah 70%, 80%, 90% palsu. Kalau 50% masih bimbang. Begitu. Jadi pakai kajian ilmiah. Dan berdasarkan kan di situ kajian ilmiahmu, bukan nomor-nomor gitu loh. Jadi biar rakyat juga lihat. Di X sudah ada di situ. Gitu loh. Itu analisa saya. Artinya begini, kalau kajian kalian itu benar, itu laporannya itu naik sidik. Ini di SP2 Lit loh sama ya, bentar dulu, saya sampaikan dulu. Itu kesimpulanmu. Ya? Bentar ya. Bukan itu nyatanya, bukan kesimpulan saya. Selanjutnya biar pintar tahu. Ini saya. Kau yang biar belajar terhadap hukum gitu loh. Jangan ajari saya. Oke, saya lanjutkan, Pak. Kalau kita berbicara hukum, coba kau baca pasal 1888 KUH Perdata, bunyinya apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu di dalam situ, bahwasanya bukti surat itu harus asli. Ya, kalau fotokopi itu tidak memiliki nilai pembuktian. Ilmiah ini. Apa kau? Di sini orang main bos. Saya lanjutkan ya. Batak. Saya lanjutkan. Bukan kau aja yang kencang suaranya. Setelah ijazah yang diklaim oleh kader PSI, lalu hasil kedatangan kita 2 kali ke UGM, kita foto. Pak Roy fotonya foto profesional. Ya. Saya pakai HP. Dua-dua saya bandingkan. Ya. Saya pakai apa? Ada kejanggalan. Pertama, tanggal pengujian tidak ada, kosong. Tadi yang saya bilang, lembar pengesahan skripsi sangat modern tahun 85 dan satu-satunya di dunia. Bahkan MIT pun masih pakai elektrik IBM typewriter zaman itu. Bagaimana mungkin seorang Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada yang merakyat itu, yang murah meriah, bisa membuat lembar pengesahan secantik itu dengan dan dinilai oleh Barreskrim dengan meraba dan kesaksian percetakan. Harusnya kan direkonstruksi di depan penyidik itu oleh percetakan itu. Bagaimana menciptakan lembar pengesahan secantik itu dengan kerapatan titik-titik yang nggak mungkin itu pakai mesin cetak pada waktu itu? Iya. Mesin cetak nggak mungkin. Satu lagi Mas Aiman. Kerapatan seperti itu. Saya jelaskan lagi. Dengan tahun 85 skripsi itu kami terima langsung dari wakil rektor. Ini skripsi ya, bukan ijazah. Skripsi itu kami terima langsung dari wakil rektor Profesor Wening, ya, Udasmoro. Dan dari wakil rektor juga Dr. Aris Jito, ada dekan gitu. Semua menyatakan ini asli ya, asli. Silahkan diteliti. Kami teliti dan hasilnya 99,9% palsu. Dah, skripsi. Dengan skripsi yang palsu tidak mungkin menghasilkan ijazah asli. Itu aja sudah clear. Jadi biar apa ya? Situ hukum. Saya ilmiah, biarkan dulu saya berbicara di domain kalian saya. Tidak larang kamu setelah bicara, silakan aja lah. Ya, setelah itu ya, kita analisa bahwa itu sudah menggunakan algoritma penyejajaran string dengan algoritma yang sudah sangat sempurna. Bayangkan kalau dugaan atau kesimpulan Barreskrim bahwa itu ditata lembar pengesahan skripsi, ditata fontnya satu-satu, hebat sekali dia sejajar tengah sempurna, terus lebar antar kata bervariasi, itu sudah produk word processor. Halaman per halaman Anda lihat. Iya, saya lakukan string matching, Times New Roman, saya lakukan font identification menggunakan circular neural networks dengan sejumlah teknik preprocessing. Benar, Times New Roman. Pertanyaannya, dengan teknologi font yang sangat cantik seperti itu, menggunakan word processor sehingga rata tengah sempurna, dengan lekukan yang sudah sangat cantik, kerapatan titik-titik dengan high DPI, dots per inci, itu disimpulkan sebagai produk dari handpress. Saya tantang Barreskrim, ayo kita untuk satu saja lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Kalau itu benar produk handpress tahun 1985. Oke, gitu. Ya, saya akan nanti ke Pak Susno Duaji. Tapi begini, apa yang Anda sampaikan tentu ini hal yang besar. Kenapa? Kalau Lafor Polri belum melakukan pemeriksaan dan belum menyimpulkan atas hasil laboratorium forensik, nggak ada masalah. Tapi ketika polisi melalui Lafor Polri sudah menyimpulkan dan sudah menampilkan berbagai data, lalu kemudian Anda punya data sendiri, artinya Anda meragukan hasil Lafor Polri dan itu hal yang besar. Mereka sendiri punya konsekuensi hukum. Mereka sendiri ragu dengan hasilnya. Mereka sendiri ragu? Iya. Tahu dari mana? Loh, kenapa nggak disajikan tuh semua bukti itu di foto-foto? Bahkan termasuk ijazah Pak Joko Widodo. Maksudnya barangnya ada di meja gitu?
Barangnya semua, dokumen yang disita, berikut Tidak ada dengan kemarin. skripsi, berikut dengan ijazah, ditampilkan di Menurut depan. Anda itu ragu gitu? Ya itu menunjukkan keraguan. Mas Aiman, biasanya kalau ada gelar perkara itu semua digelar ya. Ini pisaunya, ini celuritnya, ini motornya. Ini nggak ada satupun, bahkan ijazah yang ditampilkan pun itu tidak berani ijazah dengan resolusi tinggi, hanya ijazah fotokopi. Itu kan aneh. Jadi sekarang anak-anak sekarang tuh jadi guyonan. Oh berarti kita boleh ya nyopir mobil pakai SIM fotokopi? Loh kok boleh? Ya itu berdasarkan pakai SIM fotokopi boleh.